Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya di Tasik Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti yang disampaikan Nabi dulu bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 tidak selamat dan hanya satu yang selamat. Apa sih artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu artinya adalah pengikut sunnah berjamaah atau jemaah, pengikut sunnah yang berpegang teguh pada ajaran Nabi. Jadi perlu digarisbawahi di sini adalah berpegang teguh pada ajaran, karena distorsi selama ini banyak orang yang menganggap sunnah itu dari fisik atau aksesoris Nabi. Padahal yang di sini yang dijelaskan adalah berpegang teguh pada ajaran Nabi. Artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah kelompok atau jamaah yang mengikuti napaktilas Nabi. Dan namanya jamaah berarti ada pemimpin atau imamnya. Bagaimana sih ajaran Nabi? Apa ajaran Nabi itu? Yaitu metodologi atau rukun syarat jalan dan cara beragama seperti yang dilakukan Nabi. Karena metodologi itu mutlak, seperti baiat, Nabi dulu di baiat. Tapi umat zaman sekarang itu tidak sedikit sekali yang mengerti baiat itu apa. Juga Nabi berzikir, Nabi berkholwat, bersuluk di Gua Hiro. Nah, umat zaman sekarang itu
bahkan asing tentang bahasa kholwat suluk itu. Bahkan ada yang tidak tahu. Juga Nabi berjihad, berperang, mengemban visi misi ketuhanan. Nah, itulah ajaran Nabi. Jadi bukan aksesoris atau fisiknya Nabi. Makanya setelah beliau berpulang, beliau itu mewariskan. Apa yang diwariskan? Yaitu tadi metodologi agama itu kepada al-ulama warasatul anbiya. Karena metodologi agama itu mutlak. Itulah jalan kita untuk kembali pulang. Seperti yang dijelaskan di episode sebelumnya, bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah itu mesti mencari wasilah yang dijelaskan di surat Al-Maidah. Nah, itulah yang diwariskan Nabi ke ulama pewarisnya. Jadi kepada siapa jamaah itu berimam, yaitu kepada pewarisnya Nabi atau al-ulama waris. Jadi jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jamaah yang mengikuti atau berpegang teguh kepada ajarannya Nabi, mengikuti napaktilas Nabi melalui 4 metodologi agama yang mutlak. Nah, apa penyebab terpecah-pecahnya umat Islam itu? Ya karena tidak mencari wasilah itu, tidak mencari pembawa wasilah. Makanya dijelaskan di surat An-Nisa ayat 59, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah dan Rasul lewat ulil amri minkum, atau yang dikuasakan di antara kamu. Ya, dulu zaman Nabi ya Nabi Muhammad, sepulang beliau mewariskannya pada al-ulama warasatul anbiya. Nah, dialah yang harus diikuti, dijadikan imam untuk pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya karena tidak ada yang mencari wasilah itu, maka umat terpecah-pecah. Karena umat tidak mempunyai pemimpin, tidak ada yang ditaati, tidak ada yang menjadi contoh, tidak ada yang membawa wasilah. Makanya di surat Ali Imran dijelas ayat 103, kita diperintahkan untuk berpegang teguh pada tali agama Allah atau wasilah itu, supaya tidak tercerai-berai. Jadi di situ kuncinya. Jadi umat
berpegang pada letterlock Quran yang mushaf dan hadis, tapi tidak tahu Quran yang sesungguhnya, yang qadim. Karena Quran itu qadim dan hadis juga qadim, itu bukan ditafsir-tafsir. Makanya terpecah itu karena beda penafsiran. Ulama ini menafsirkan ini, ulama itu menafsirkan itu. 10 kepala, 100 kepala, beda penafsiran. Disitulah penyebab terpecahnya umat. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah jamaah atau pengikut yang memegang teguh ajarannya Nabi Muhammad, mengikuti jejak atau napak tilas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh al ulama warasatul anbiya atau ulama pewarisnya Nabi, karena isi dadanya atau semua yang di Nabi diwariskan kepada ulama pewarisnya. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.